Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Siddiq Rayhan dengan NIM 205232222. Akan dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita belajar yang efektif dan efisien, yang juga akan meningkatkan kemampuan belajar kita. Bayangkan jika kita bisa dengan mudah belajar efektif dan efisien, bukankah akan sangat membantu kita? Oke, yang pertama kita mulai dari penjelasannya. Belajar yang efektif merupakan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan personal kita, baik dari segi metode, tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien merupakan cara belajar yang meminimalkan hasil namun mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan untuk belajar. Yang pertama itu niat. Buatkan niat untuk menuntut ilmu itu sebagai ibadah. Yang kedua, hilangkan kata akan dalam hidup Anda. Dan juga jangan menunda-nunda pekerjaan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, mewaspadai sugesti-sugesti negatif seperti saya akan gagal, pelajaran yang terlalu sulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, waspada dengan teman-teman yang kurang baik yang juga pastinya akan membuang-buang waktu Anda. Selanjutnya itu tempat. Buatlah tempat senyaman mungkin, dan jika bisa tempat itu bersih dan juga sejuk agar Anda bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya suasana. Buatlah suasana yang Anda sukai. Misalnya Anda suka suasana tenang, maka buatlah suasana yang tenang. Selanjutnya waktu. Dalam belajar pasti kita membutuhkan manajemen waktu supaya kita bisa lebih tertata lagi dalam menjalankan aktivitas kita. Dan jika dalam belajar itu kita mulai bosan, kita bisa menambahkan hal-hal yang kita sukai, seperti contohnya belajar sambil makan ataupun dan lain sebagainya. Yang masuk ke selanjutnya itu strategi dalam belajar. Yang pertama itu catat hal-hal yang penting. Jika belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada teman yang lebih mengerti atau guru Anda. Untuk pelajaran non ekstra tidak ada rumus, itu Anda bisa berbicara sendiri seperti seorang guru menjelaskan kepada muridnya. Sedangkan pelajaran yang dengan rumus atau ekstra itu Anda bisa membuat sebuah catatan kecil untuk rumus-rumus yang Anda bisa bawa setiap harinya, dan juga itu bisa membantu Anda untuk mengingat dan membaca-baca lagi. Dan juga yang terakhir itu kerjakanlah soal sebanyak-banyak mungkin. Dan jika Anda menemukan sebuah soal yang belum ada mengerti, Anda bisa dicatat dan kemudian Anda bisa tanyakan kepada teman yang lebih mengerti atau kepada guru Anda. Selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, itu meningkatkan pada indera penglihatan seperti video pembelajaran atau misalnya ya ada animasi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada auditorial, itu lebih kepada indera pendengaran telinga, itu seperti audiobook dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kinestetik. Kinestetik itu adalah menekankan pada kemampuan psikomotorik, yaitu adanya gerakan, sentuhan, dan keterampilan dari anggota badan dalam melakukan sesuatu kegiatan belajar, sehingga metode praktik langsung dari materi yang diterangkan akan semakin mempengaruhi memori dalam otak. Dan yang terakhir itu prinsip dalam belajar. Yang pertama, kita harus mengenali betul apa yang kita sukai. Yang kedua itu kita harus memahami kepribadian diri kita sendiri. Yang ketiga, rekam semua informasi dalam kata. Dan yang terakhir, belajar bersama orang lain dan juga hargai diri sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, strategi. Yang pertama, mencatat hal-hal yang mungkin ada dalam materi sebagai poin-poin utama. Dan juga kita harus sering belajar untuk melatih soal-soal lebih banyak. Dan jika menemukan soal yang menurut Anda belum bisa, Anda bisa mencatatnya dalam sebuah buku catatan. Yang seterusnya itu ada macam-macam gaya belajar yang tadi saya sebutkan, ada visual, auditorial, dan kinestetik. Dan yang terakhir saya sebutkan tadi itu ada prinsip belajar. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.